Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik mencetak sertifikat, di mana desainnya cukup satu halaman, tetapi bisa mencetak beberapa nama dalam sertifikat tersebut. Nah, teknik ini juga bisa diterapkan dalam pembuatan surat, ya, surat menyurat. Baik, kali ini saya akan mencoba kasusnya di dalam sertifikat. Di sini saya sudah membuat desain sertifikat sederhana, ya, di mana nanti akan memuat beberapa nama, kemudian beberapa NPM, kemudian perannya itu sebagai apa. Nah, jadi nanti di sini kita sediakan data sumbernya. Data sumbernya itu kita bisa buat di Microsoft Word atau juga kita bisa buat di Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan coba buat di Microsoft Excel agar lebih memudahkan teman-teman ketika memasukkan data sumbernya. Di sini data sumber yang kita butuhkan adalah nama peserta atau panitia, kemudian NVM-nya, kemudian perannya. Perannya panitia atau peserta. Ya, kalau kita lihat di sini sudah saya sediakan datanya, ya. Di sini ada NVM, ada nama, kemudian ada peran. Ya, ada peran. Nah, kemudian baris pertama ini tidak akan dibaca sebagai data tetapi sebagai field nama kolomnya. Nanti yang dibaca itu datanya di baris kedua, ya. Misalkan ini kita simpan filenya. Kalau misalkan teman-teman sudah mengetik data ini, data sumbernya, kemudian simpan file, save as, ya, kemudian simpan di dokumen yang sama, ya, kemudian simpan di folder yang sama. Misalkan ini data sumber mailingsnya, save, ya. Nah, karena sudah ada datanya, kemudian Microsoft Word-nya juga kita simpan di folder yang sama, file save as. Nah, tadi saya simpan di dokumen, ya, kemudian saya pilih save juga. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan data nama, NVM, dan peran sertanya? Nah, di sini kita pilih select, ya, kemudian use an existing list. Jadi kita menggunakan data yang sudah ada, ya, kita klik. Nah, kemudian kita cari datanya, saya simpan di dokumen, kemudian data sumber yang ini, ya, data sumber mailingsnya. Kemudian pilih open. Nah, kita pilih sheet yang ke-1, pilih OK. Nah, kemudian kita blok namanya, ya, kita blok namanya, di sini kita blok, karena akan kita ganti dari data sumber, pilih insert merge field. Nah, di sini kita pilih nama, ya, bukan NVM dulu, jadi nama, klik nama. Nah, kemudian pilih NVM, di sini blok NVM-nya, kemudian insert image-nya NVM, ya. Nah, kemudian di perannya ini kita blok lagi perannya, ya, kemudian kita pilih insert, pilih peran, ya. Nah, ini kalau belum dipilih preview result-nya, nanti akan tampilan seperti ini, nama, NVM, peran, sesuai nama file-nya. Nah, kalau kita preview, nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia sudah memunculkan data sumbernya. Jadi kalau kita lihat ke next record-nya di sini, ya, ada, kita klik aja, dia akan berganti sesuai dengan data sumbernya. Ya. Jadi ada 3 field, ya, ada nama, NVM, dan peran. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau memprint, mau mencetak? Nah, di sini kita pilih finish and merge, kita pilih print dokumen. Nah, kemudian kita akan mencetak di satu nama saja atau semuanya, atau dari halaman keberapa. Kalau semuanya kita pilih all. Tapi kalau halaman yang sedang aktif berarti kita pilih current. Tapi kalau kita menentukan halaman dari halaman berapa sampai halaman berapa, misalkan ada 200 halaman banyak, jadi kita mau nyetaknya 10-10 dulu. Berarti 1 to 10. Nanti kita lanjut 11 to 20. Nah, tapi kalau mau semuanya langsung ke all. Pilih oke, dia akan langsung nyetak. Dia akan langsung mencetak sertifikatnya. Nah, itu teknik untuk membuat mailings menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan data dari Microsoft Word-nya? Ini saya kembalikan lagi ke awal. Saya kosongkan lagi datanya. Nah, di sini juga sudah disediakan data sumber dari Microsoft Word-nya. Ini dari Microsoft Word-nya, jadi tidak perlu menggunakan Excel. Bagaimana caranya? Kita pertama buat dulu desain sertifikatnya, misalkan, ya.
Nah, kemudian di sini kita pilih select, kemudian tipe new list ya. Jadi buat yang baru. Pilih. Nah, di sini. Nah, di sini ada beberapa field yang sudah tersedia. Ada title, ada first name, ada last name, company name ya. Kita bisa menggunakan field yang tersedia sebenarnya ya. Cuma kalau misalkan kita mau mengcustomnya, kita tinggal pilih custom column aja. Ya seperti ini. Jadi kita membutuhkan 3 field. Ya misalkan ini title kita rubah titelnya menjadi, jadi ini klik titelnya, kemudian pilih rename. Misalkan ini kita ganti NVM. Oke. Nah, kemudian first name kita ganti jadi nama aja. Oke. Kemudian last name jadi peran. Klik last name-nya, pilih rename peran. Oke. Nah, ini yang lainnya nggak kepake. Ini bisa saja diabaikan atau bisa juga dihapus. Ya, jadi klik delete. Yes. Kemudian delete. Yes. Ya, ini udah. Jadi kita ada butuh 3 field, kemudian pilih OK. Nah, ini tinggal masukkan NVM-nya, misalkan 131.00001. Namanya Denny. Peran penitia. Nah, tinggal di sini tambahkan entry baru, new entry. Nah, ini lamanya di sini ya. 131.00002. Ya, kemudian misalkan Agus. Kemudian ini peserta misalkan. Satu lagi kita coba new entry, misalkan 131.3 5 peserta. Oke, kemudian pilih OK ya. Jadi misalkan di sini kita masukkan 3 data ya. Pilih OK. Kemudian kita simpan di dokumen yang sama tadi di sini ya. Data sumber mailings ya. Jadi kita refresh aja. Ya, jadi kalau misalkan kalian belum punya filenya, tinggal ketik data sumber mailings atau bebas sesuaikan dengan data kalian. Kemudian pilih save. Nah, kemudian sama caranya, pilih namanya kita blok ya, kemudian pilih nama di sini, nama. Nah, kemudian ini NPM-nya kita blok lagi, pilih NPM. Nah, kemudian ini perannya kita blok, pilih field peran. Oke ya. Ini preview resultnya langsung dimunculkan. Lihat. Ini cuma ada 3 data ya, karena tadi saya memasukkan 3 data. Baik, kita sudah coba dengan 2 teknik ya. Jadi tadi Microsoft Word dengan Microsoft Excel digabung, jadi data sumbernya dari Microsoft Excel. Nah, kemudian berikutnya data sumber yang dibuat dari Microsoft Word. Tapi itu ketika disimpan akan menjadi Microsoft Access. Jadi kalau misalkan mau langsung ke Microsoft Excel juga sama ya. Jadi itu ada 2 teknik. Silahkan mau coba yang mana. Jadi ada 2 teknik ya. Oke, pertemuan sekarang sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.